Baik, halo, selamat sore, rekan-rekan sekalian. Apa bisa dengar suara saya? Selamat sore, sudah bisa dengar suaranya. Oke, baik. Ya, karena ini sudah menunjukkan setengah 4 lebih 4 gitu ya. Mungkin saya mau absen terlebih dahulu. Ini tadi Bapak Honi dari tim mana, Pak? Tim Sapi, Sapi, oke. Teman-temannya apa ada yang mau join lagi, Pak? saya sudah melihat ada Alex Fauzi di sini, berarti sudah ada dua. Saya Oke, kira ya. baik. Lalu untuk Pak Hendra, ini dari tim mana, Pak? Pak Hendra, bisa dengar? Oh, Iya Kak. ya, Ya. dari tim mana, Pak? Filtrasi arang sekampadi. Oke, siap. Di sini juga saya sudah melihat dari eh, siap ya, siap juga sudah ada perwakilannya. Lukor Ya, juga sudah ada. Teman-temannya dari siap, apa bisa join juga? iya Kak, masih proses. Masih proses, baik. Eh, saya belum melihat dari solusi banjir. Di sini ada yang dari tim solusi banjir. Belum ada ya. Yang iKit ini ada Mbak Kristi. Pak Sulaiman ini dari mana, Pak? Halo, saya dari Filtrasi Arang Sekampadi. Oh, oke, baik. Filtrasi arang. Oke, baik, siap. Paling enggak ini sudah ada ya. Kita nunggu dari tim solusi banjir. Mungkin kita akan mulai di jam 15.40. Sekaligus kita menunggu mentornya masuk ke Zoom meeting ini. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon ditunggu. Mas Ade. Ya, mungkin teman-teman lainnya yang belum menggunakan namanya, terus ada nama timnya gitu ya. Bisa di-rename dulu supaya kita nggak bingung nanti untuk absensinya.
Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, para tim inovator dari Incubits. Perkenalkan, saya Karina dari panitia Incubits yang hari ini akan memandu jalannya acara. Dan di sini juga sudah hadir pemateri atau mentor kita pada sore hari ini, ada Mas Ade yang akan membawakan materi tentang bisnis inisiatif. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Mas Ade untuk bisa memulai jalannya proses mentoring pada sore hari ini. Silakan. Oke, makasih Mbak Karina waktunya. Suara saya kedengaran ya Mbak ya? Ya, sudah kedengaran. Yang lainnya apa bisa dengar? Terdengar, Kak. Oke. Dengar, Kak. Ya, baik. Sudah ya berarti lancar. Teman-teman peserta Incubits, perkenalan diri dulu ya. Jadi saya ini Ade Indriawan. Jadi saya rekannya Mbak Karina sebenarnya di kantor yang sama gitu, yang PT ITS Technoscience gitu. Cuma memang berbeda divisi aja gitu. Sesi kali ini sebenarnya saya akan membawakan mengenai dasar-dasar bisnis ya. Mungkin suatu topik yang sebenarnya saya akui saya memang belum pantas untuk mendeliver materi ini ya, karena sebenarnya teman-teman lah harusnya yang mengajari saya. Oleh karena itu saya di sini di sesi kita kali ini saya nggak mau berbicara banyak, apalagi menggurui teman-teman ya. Kita pakai format diskusi aja ya. Jadi apapun yang saya omongkan, apapun yang saya utarakan untuk pro atau kontra ya, silakan kalau mau disanggah, mau ditanya langsung aja diinterupsi gitu ya. Nah, cuma kenapa saya bawakan materi ini, karena saya ingin menjelaskan bisnis, bagaimana bisnis dari sisi akademiknya gitu. Ya, karena ya kita tahu bisnis itu kan salah satu skill yang paling sulit ya, yang paling sulit karena itu melibatkan skill leadership, marketing, manajemennya juga gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak ada sekolah bisnis yang benar-benar bisa mencetak alumninya untuk menjadi pebisnis yang handal, tuh nggak ada. Karena salah satu cara untuk teman-teman bisa berbisnis ya terjun langsung gitu ya, termasuk yang teman-teman lakukan sekarang ini kan gitu. Jadi itu jadi ini kita formatnya diskusi aja. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan atau sanggahan diinterrupt aja nggak apa-apa, silakan gitu. Ya, jadi ini sebentar. Teman-teman kalau mau ini ini kontak saya di sini ya, bisa dihubungi di sini. Oke. Oke, jadi kita mulai aja ya teman-teman. Ini judulnya Business Fundamentals for Startups ya. Jadi apa yang akan kalian pelajari di sesi kita kali ini ya. Jadi intinya adalah bagaimana kalian merumuskan suatu bisnis mulai dari dasar ya, mulai dari konsep sampai ke eksekusinya ya, sampai ke eksekusi ya, dari sisi akademiknya tentu ya, begitu. Jadi ada beberapa outline ya, ada problem identification, ada vision and mission statements, ada product objective, sampai nanti di terakhir kita akan belajar mengenai business model canvas gitu. Oke. Outline pertama ya, problem identification ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa kalian perlu gitu? Kenapa kalian perlu mengidentifikasi problem dalam dalam bisnis yang akan kalian bangun ya? Pertama mungkin saya kasih brainstorming dulu ya. Jadi gini, menurut kalian dalam membangun sebuah bisnis itu apa yang kalian dahulukan? Apakah problem atau idenya gitu? Gitu. Kalau ada yang mau jawab silakan gitu. Saya buka kesempatan ya gitu. Menurut kalian tuh apa? Kalau menurut saya problem dulu sih. Jadi kita harus ada problemnya dulu, baru nanti kan biasanya
tercipta adanya ide. Kalau menurut saya sih, kalau mulai dari ide dulu, ternyata problemnya nggak ada kan juga menurut saya sia-sia. Ini siapa Saya sih, yang jawab ya, maaf. saya Arifan dari Siap. Siapa? Bentar di partisipannya di mana ya? Mas siapa? Arifan Oh tadi. iya, Arifian. Oke, Mas Arifian. Oke. Oke, Mas Arifian beranggapan bahwa untuk membangun sebuah bisnis kita berangkat dari problem dulu. Saya tanya balik nih Mas, kalau misalnya kita berangkat dari ide dulu bagaimana Mas? Ya itu tadi Mas, kalau berangkat dari ide dulu, kalau misalnya ya kalau idenya itu memecahkan suatu masalah, nah, tapi nanti kalau ujung-ujungnya malah tidak ada permasalahan terkait idenya, itu kan malah kita jadi sia-sia istilahnya. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya idenya itu tidak ada dasar permasalahan apa-apa, apakah layak dijadikan bisnis atau enggak? Kira-kira ya. Teman-teman yang lain mau ikut kontribusi untuk diskusi, boleh silakan. Kira-kira boleh nggak, bisa nggak kita berbisnis hanya berbekal dari ide, dan ide itu tidak berangkat dari problem apa-apa gitu. Ayo, ada yang mau berpendapat? Halo Mas, Ya, saya silakan. Ratih. Oh iya, Menurut saya layak dan bisa-bisa aja sih Mas gitu, walaupun belum ada problem. Cuma menurut saya yang membedakan bisnis yang satu dengan yang mungkin lebih ke problem yang diangkat seberapa besarnya itu sih gitu. Jadi kalau misal idenya mungkin mau mempercantik tas gitu ya, atau motifnya beda gitu, padahal di tas tersebut sebenarnya nggak ada problem apa-apa, mungkin cuma ingin mempercantik atau apa gitu, sebenarnya masih layak aja sih Mas gitu. Ya, makasih Mbak Ratih. Itu Ya. jawaban Mbak Ratih itu ini ya, udah mengena ya. Jadi berbekal ide, yang ide itu pun nggak ada problem sama sekali, itu sebenarnya kita bisa membuat suatu bisnis. Tapi apa bedanya ketika kita membuat suatu bisnis berbasis problem dengan bisnis berbasis ide? Itu ada perbedaan mendasar ya. Ketika kita membangun bisnis yang berbasis problem, itu adalah berarti kita membangun bisnis untuk menjawab kebutuhan orang gitu. Dan kalau kita membangun bisnis atas dasar ide ya, kayak tadi contohnya yang Mbak Ratih itu, nah itu kita membangun bisnis atas dasar keinginan orang gitu. Nah, ada perbedaan mendasar ya antara membangun bisnis yang dasarnya itu menjawab kebutuhan dengan menjawab keinginan. Apa? Jadi kalau menurut saya nih ya, membangun bisnis atas dasar kebutuhan manusia itu lebih sustain dibandingkan dengan membangun bisnis atas dasar keinginan orang gitu. Jadi contohnya membangun bisnis yang menjawab kebutuhan pokok manusia lah ya. Kebutuhan pokok manusia kan ya sandang, pangan, papan gitu. Itu lebih sustain ketimbang kalian membangun bisnis tadi contohnya Mbak Rati mungkin jasa perbaikan tas ya atau gimana gitu ya yang berkaitan dengan luxury fashion atau itu lebih sulit untuk sustain ya. Saya tidak menganggap itu tidak akan sustain. Ada aja kan ya, ada aja bisnis-bisnis yang memang menurut kita nggak masuk di akal gitu kan, kayak brand Supreme gitu kan, kayak produsen sepatu Crocs gitu kan. Menurut saya itu bisnis-bisnis yang berbasis ide gitu ya, yang di luar kebutuhan orang, itu hanya domain kemauan orang ya. Yang awalnya itu pun banyak dikritisi apakah bisnis ini bisa sustain, dan pada akhirnya memang sustain gitu. Cuma kalau dilihat dari dasarnya, tentu bisnis yang menjawab kebutuhan pelanggannya itulah yang lebih bisa bertahan ya. Apalagi kita berbicara soal startup ya, gitu. Yang mana startup ini kan namanya perusahaan rintisan, kayak orang masih bayi itu kan mortality rate-nya kan tinggi ya. Peluang untuk
dia nggak bertahan hidup itu kan tinggi ya. Itu makanya dari awal kalau mau membangun startup itu berangkatnya dari problem, jangan dari ide gitu. Nah, lanjut, ketika kita sudah berangkat dari problem, nah itu kita harus pastikan apakah problem itu unik dirasakan oleh segelintir orang atau problem itu common dirasakan oleh banyak orang. Nah, ini jangan kita membuat bisnis gitu ya, beranggapan berlandaskan dari problem yang kita alami, yang kita belum validasi apakah itu problemnya orang lain rasakan atau rasakan juga atau enggak gitu. Nah, ini yang harus kita pastikan, karena ini juga akan menentukan seberapa besar pasar yang akan kalian garap di bisnis itu, begitu ya. Jadi ada ya segitiga yang menjadi kunci ya, yang menjadi kunci dalam membangun sebuah bisnis. Ini segitiga ini saya buat sendiri ya. Jadi tidak ada, kalian mungkin tidak akan nemu di beberapa di referensi manapun soal bisnis ya. Nah, sisi dari sudut segitiga yang terakhir adalah possibilities versus probabilities. Ada yang bisa bedakan nggak kedua kata itu? Silakan kalau ada yang mau ini berpendapat. Apa sih bedanya antara possibilities sama probabilities? Ini ada 14 ya. Oh, 13. Ya, 13 orang. Silakan aja ya kalau mau ada yang ini, mau ada yang berpendapat. Jadi pada intinya gini, possibilities itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan ya dua-duanya pasti antara possibilities dengan probabilities itu artinya kan sama-sama artinya kemungkinan ya. Cuma kalau di bahasa Inggris itu memang lebih spesifik ya. Kalau possibilities itu kita berbicara antara 0 dan 1 ya. Tidak ada nilai antara 0 dan 1. Intinya kemungkinan dan kemustahilan gitu. Kalau probabilities itu kita bicara peluang ya, 0 sampai 1. Nah, ketika kalian sudah ketika kalian sudah ketemu problem yang akan jadi landasan bisnis kalian dan kalian sudah validasi kalau problem itu dirasakan oleh banyak orang, oleh common ya. Nah, kalian harus pastikan problem itu punya probability untuk diselesaikan gitu. Nah, ini menurut saya salah satu sisi yang paling rumit ya antara ketiga sisi ini sisi yang paling rumit. Kenapa? Kadang-kadang kita sendiri itu nggak nyampe gitu pemikiran kita untuk sesuatu yang masalah yang tadinya kita anggap ini masalah terlalu berat, kayaknya ini mustahil gitu. Artinya possibility-nya 0 gitu. Padahal sesungguhnya kalau kita mau belajar sedikit gitu, ini sebenarnya ada probability-nya gitu, walaupun kecil gitu. Nah, ini yang harus teman-teman mungkin ini ya bisa latih pemikiran itu gitu ya. Terutama tapi kalau teman-teman yang mungkin berlatar belakang pendidikannya di sains sama engineering, mungkin kalian bisa ini ya menebak-nebak apakah problem ini possible atau enggak gitu. Jika possible berapa besar probability-nya begitu ya. Ini karena memang ini melatih ini aja ya dari pola pikirnya aja seberapa besar kita bisa menangkap peluang itu bisa diselesaikan, masalah itu bisa diselesaikan atau enggak gitu. Kayak contoh misalnya dulu ketika saya kecil itu saya kan ngelihat kayak Discovery Channel atau Nat Geo gitu kan yang mengenai liputan-liputan tentang sampah di laut itu yang banyak banget itu. Nah, itu saking besarnya skala sampah di laut itu, polusi itu, saya sampai mikir
ini kayaknya nggak mungkin deh bisa diselesaikan gitu. Artinya possibility-nya 0 waktu itu saya mikir gitu. Tapi ternyata ketika semakin hari eh, semakin teknologi semakin berkembang, ada aja kan startup yang bikin gerakan untuk membersihkan laut kayak Clean Ocean itu cleanocean.com atau .org gitu ya, yang emang misinya itu untuk membersihkan sampah-sampah di lautan. Dan memang mereka berhasil walaupun nggak 100% ya, tapi mereka progres gitu, tapi mereka berprogres gitu. Nah itu adalah contoh bagaimana paradigma antara sebenarnya itu probable gitu, tapi karena sudut pandang kita waktu itu masih sempit, waktu itu saya mikirnya nggak possible gitu. Nah, atau ambil contoh ya 10 tahun yang lalu kita sih mana pernah sih mikir gitu kalau ada orang bisa bikin roket yang bisa darat secara vertikal gitu kan, nggak bisa kan, nggak ada kepikiran ke situ. Cuma setelah kita ngelihat yang namanya SpaceX gitu kan, oh iya ada juga ya probability-nya gitu. Makanya itu bagaimana kita melatih sudut pandang pola pikir kita melihat suatu masalah, apakah masalah itu possible atau probable gitu. Seperti itu ya. Ketiga sudut problem identification yang menurut teman-teman harus teman-teman pegang ya. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah mengidentifikasi problem yang akan teman-teman pecahkan melalui bisnis teman gitu. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah membangun yang namanya product market fit ya. Artinya kesesuaian antara produk dengan pasar gitu. Ya outputnya adalah ya adanya MVP atau minimum viable product gitu. Nah, caranya bagaimana gitu? Yang pertama-tama yang harus teman-teman lakukan ya pasti teman-teman mengukur seberapa besar sih marketnya, market yang teman-teman sasar gitu. Tadi kan teman-teman ketika segitiga yang tadi itu kan ada problemnya itu berangkat dari problem dan problemnya itu common. Commonnya itu seberapa umum gitu. Umumnya itu seberapa besar populasi orang yang mengalami masalah-masalah tersebut. Nah, populasinya itu demografinya tuh seperti apa gitu. Yang pria berapa persen, yang perempuan berapa persen, yang umurnya 0 sampai 14 berapa persen, yang 15 sampai 34 berapa persen dan seterusnya. Itu teman-teman harus pastikan. Kenapa? Karena ini bergantung sama produk yang teman-teman nanti akan develop selanjutnya gitu. Nah, di product validation itu nanti teman-teman akan ketika teman-teman punya gagasan, oh saya punya masalah, ini marketnya gitu. Nah saya punya produk nih untuk mengatasi masalah tersebut. Nah product validation adalah ketika teman-teman mendemokan, mendemokan produk kalian itu ke demografi dari market yang akan kalian sasar itu gitu. Jadi ini banget ya saya kerasa banget waktu itu ya bikin aplikasi ya, tapi ternyata demografinya tuh yang penggunanya itu adalah ya orang-orang yang rata-rata sudah sepuh gitu, 60%-nya itu sudah sepuh yang mereka kurang akrab dengan teknologi ya, enggak teknologi friendly gitu. Jadi agak kesulitan juga. Jadi apakah intinya apakah pantas gitu demografi yang kalian sasar dengan produk yang kalian buat. Nah, itu. Nah, ini tidak akan kalian pecahkan dalam sekali jalan gitu. Harus ada beberapa kali iterasi ya. Iterasinya itu bisa berkali-kali, puluhan kali ataupun bahkan ratusan kali. Ini jadi nggak ada startup itu yang sekali launching, sekali running itu langsung punya produk bagus, nggak ada gitu. Itu harus kalian iterasi secara terus-menerus gitu. Makanya ketika kalian memetakan demografi dari market, melakukan product validation, itu kalian teman-teman cobalah ini menghimpun feedback dari calon customer kalian sebanyak-banyaknya karena itu adalah bahan yang berharga untuk iterasi produk kalian berikutnya begitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Nah, ini lebih ke formalitas ya kalau yang outline ini. Ya.
bagaimana kalian menciptakan statements gitu, pernyataan visi dan misi dari bisnis kalian ya. Ini saya ambil dari beberapa contoh startup yang besar aja ya. Jadi kalau pernyataan visi itu kalian ini apa menjelaskan mengapa bisnis kalian itu ada gitu ya. Jadi ini di Amazon atau Tesla atau TED gitu. Ini ada beberapa kalimat visi mereka yang bisa kalian teman-teman baca ya. Kalau Amazon ini kenapa sih Amazon ada? Ya kami ada untuk menjadi perusahaan yang paling customer sentris di dunia gitu. Paling memanjakan konsumen gitu. Di mana konsumen itu bisa menemukan semua yang mereka mau secara online gitu. Itu ininya Amazon gitu. Kalau Tesla apa? Ya Tesla mereka ya kami mau menjadi perusahaan mobil di abad 21 yang paling meyakinkan, yang paling sukses gitu. Dengan membawa transisi gitu dari yang namanya ICE ya, internal combustion engine gitu ya, kendaraan-kendaraan bensin solar itu ke kendaraan-kendaraan elektrik gitu. Itu Tesla. Nah, kalau yang TED ini atau TED ini, nah, karena kenapa TED itu ada? Ya karena kami percaya gitu bahwa ide itu memiliki kekuatan untuk merubah perilaku, kehidupan dan bahkan dunia begitu. Itu visi itu selalu terlihat mengawang-awang gitu. Visi itu terlalu terlihat mengawang-awang tapi sebenarnya visi itu adalah ya jiwa dari bisnis kalian gitu. Nggak apa-apa itu bisa menjadi salah satu sumber motivasi kalian. Kalau namanya founder kan ada aja kan godaannya kan, godaan untuk berhenti, untuk ya udahlah gitu, nggak ada masa depannya bisnis ini atau apa gitu. Nah coba saat-saat kayak gitu kalian lihat visi kalian itu bagaimana sih gitu. Nah untuk missionnya itu lebih ke how-nya ya, bagaimana kalian mencapai visi yang sudah kalian utarakan tadi ya. Ini balik lagi ke 3 contoh perusahaan ya, Amazon, Tesla, dan TED ini. Nah, caranya kalau Amazon ya kita provide dong customer kita pakai barang-barang yang murah ya. Gitu. Lalu barang-barang yang terpilih gitu. Jadi nggak ada di Amazon itu yang barang-barang yang berkualitas rendah gitu ya. Menurut misinya sih seperti itu ya. Gitu. Untuk menjamin kenyamanan dari customer mereka gitu. Atau Tesla gitu, misinya ya kita ingin mengakselerasi, kita ingin mempercepat transisi dari yang namanya energi yang tidak sustainable ke energi yang sustainable gitu. Atau TED gitu, TED ini malah misinya pendek gitu. Ya kita ingin visi kita ya misi kita ya udah menyebarkan ide apa aja yang ada gitu. Makanya kan ya produknya TED itu kan ya conference gitu kan, di mana perusahaan individu-individu yang inspirasional itu diundang untuk membawakan materi, untuk memberikan motivasi gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita membahas produk objektif ya. Nah, ini ada 14 tujuan dari produk kalian ya. Ini kalian bisa lihat di slide. Memang banyak ya. Jadi apakah harus kalian penuhi semua? Ya enggak gitu. Karena agak sulit juga ya. Tapi paling enggak kalian bisa lihat dari 14 elemen tersebut, elemen mana yang penting yang harus ada di produk kalian gitu. Entah itu dari segi revenue atau pendapatannya atau pangsa pasar, market share, go to market. Go to market itu ya ya segmen pasar mana dulu yang harus kalian dahulukan gitu untuk kalian bisa sukses ke segmen pasar yang lainnya gitu. Distribution ya distribusinya, rantai pasoknya. Product knowledge itu ya bagaimana kalian mengedukasi nggak cuma pelanggan kalian tapi juga karyawan kalian. Karena nanti ya kalau karyawan kalian ditanya sama konsumen gitu, produknya apa, karyawan kalian nggak tahu, ya konsumen juga kan pasti ya agak segan juga untuk melanjutkan order gitu. Atau kalian produk objektifnya adalah meminimalisir cost atau price-nya bisa bersaing
atau kalian mau tonjolkan promotionnya atau salesnya, kalian main di quantity, atau kalian mau main di branding, atau kalian mau main di positioning antara produk-produk kompetitor. Nah, itu banyak gitu. Termasuk kalian bermain di kualitas, di operation itu mungkin kalian mau bisnis kalian operate dengan skala yang di luar dari kompetitor-kompetitor kalian bisa raih gitu. Katakanlah kompetitor kalian hanya dapat katakanlah 100 produk per bulan, kalian bisa 10 kali lipatnya sampai 1000 2000 produk per bulan. Atau kalian mau fokus di customer experience-nya. Ini loh produk kami lebih gampang digunakan dibandingkan produk customer. Nah, itu salah satu produk objektif gitu. Kalian silakan, kalian bisa pilih beberapa elemen yang mungkin bisa jadi ciri khas uniqueness dari produk kalian gitu. Ya syukur-syukur kalian bisa dapat uniqueness itu di ke-14 elemen tersebut gitu. Nah, ini adalah ya bisa dibilang tanggung jawab kalian sebagai founder, product owner, sebagai CEO gitu. Nah, ini apa produk objektif kalian gitu. Gitu. Nah, yang terakhir ini kita baru bahas bisnis model kanvas. Nah, ini mungkin teman-teman ya sudah paham lah ya, karena ini adalah salah satu metode yang paling terkenal yang yang digunakan oleh orang-orang praktisi maupun profesional gitu kan, untuk bagaimana kalian memetakan bisnis kalian gitu. Jadi ini juga sebenarnya dari kami ya selaku reviewer dari Incubits gitu. Ini juga jadi patokan bagaimana seberapa jauh kalian itu memahami bisnis kalian sendiri gitu. Ya apa caranya ya dengan bisnis model kanvas ini. Gitu. Bisnis model kanvas itu kayak bagaimana gitu. Nah, ini ada kurang lebih 9 item di bisnis model kanvas gitu ya. Mulai dari key partners, key activities, key resources, value propositions, ini ada customer segment, customer relationships, gitu, ada channels, ada cost structures, sama revenue streams. Nah, kalian fokus di layer atas dulu ya. Di layer atas ini kalian bagi jadi 3 ya. Nah, bagian pertama ini adalah value proposition. Value proposition ini adalah inti dari bisnis model kanvas. Nah, ini bagian ini namanya bagian offering ya. Apa yang kalian tawarkan dari bisnis kalian. Nah, setelah itu kalian fokus di sini, di bagian ini, 3 ini ya. Key partners, key activities, sama key resources. Nah, ini adalah bagian infrastruktur dari bisnis kalian, gitu. Kalian siapa sih supplier-supplier utamanya, aktivitas operasinya apa aja, dan bahan bakunya apa aja, gitu. Nah, baru di sini yang ketiga, ini hubungannya sama market, sama customer, dan bagaimana kalian berinteraksi dengan customer kalian. Ada customer segments, customer relationship, channels. Nah, baru 2 ini adalah berapa aja uang yang kalian keluarkan, cost structure gitu kan. Dan apa saja uang yang kalian dapatkan dalam bentuk revenue stream gitu. Nah, jadi ini ya penjelasan lebih detail ya mengenai value proposition ya. Jadi ada beberapa contoh ya value proposition ini yang bisa kalian lihat di bawah ya. Apakah kalian menawarkan kebaruan dari produk kalian, atau menawarkan performa, atau menawarkan kustomisasi. Ini kustomisasi sesuai kebutuhan gitu, yang tidak bisa ditemukan oleh produk-produk pesaing lain. Atau kalian menawarkan produk, ya produk kami bisa menyelesaikan problem Bapak Ibu semua gitu, atau getting the job done gitu. Sorry, ini ada 2 ya. Nah, atau kalian lebih fokus ke desain dari produknya itu sendiri, atau kalian mau main di brand gitu, atau kalian mau main di harga, atau kalian mau bermain di reduksi biaya, atau risk reduction, atau accessibility, atau kalian mau bermain di kenyamanan dalam penggunaan. Nah, itu kalian bisa contoh ambil satu atau beberapa dari value proposition dari bisnis kalian gitu ya. Intinya adalah apa sih value yang kalian tawarkan dari bisnis kalian gitu. Ya, bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan dari pelanggan kalian gitu. Seperti itu. Lalu nah, dari situ dari value proposition, nah
aktivitas operasi apa aja sih di bisnis kalian untuk kalian bisa meraih value proposition tadi gitu ya. Itu yang pasti ya ada production pasti ya. Production itu kan bisa memproduksi produknya dalam bentuk produk barang atau bisa memproduksi jasanya gitu. Nah, itu problem solving atau kalian membuat platform atau network itu bagaimana kalian aktivitasnya kayak gitu. Nah, lalu bahan bakunya apa aja gitu ya. Jadi terutama untuk yang ini ya, untuk yang orientasinya memiliki produk barang ya kan. Nah, tapi nggak harus barang juga bisa gitu. Ada resource-nya apa aja gitu. Dalam bentuk bahan baku ataupun intelektual gitu ya, paten, copyrights atau data atau human ya, ketika produk yang kalian tawarkan itu berupa software, itu pasti resources kalian itu ya entah itu intelektual atau human gitu. Atau kalian juga finansial itu ada juga gitu, menjadi resources utama juga gitu. Nah, ini adalah partner ya, atau ya bisa dibilang supplier-supplier kunci yang bisa menunjang bisnis kalian untuk beroperasi gitu. Nah, kenapa kalian harus bergantung dengan supplier ya? Karena kalian nggak bisa menyelesaikan semuanya sendiri gitu. Kalian harus bagaimanapun juga yang namanya bisnis kan harus profit ya. Nah, kalau misalnya mau dapat profit ya kalian nggak mungkin produksi bahan baku sendiri. Kenapa produksi bahan baku sendiri kalau ada orang yang jual bahan baku dengan harga yang lebih murah gitu. Itu namanya optimization and economy gitu. Nah, itu juga bisa kalian dengan menggandeng key partners, kalian juga mereduksi ketidakpastian ya atau risiko-risiko yang mungkin terjadi gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita lanjut lagi ke bagian market ya. Tadi kan udah value proposition, terus bagian infrastructure. Nah, ini sekarang kita ke bagian market atau ke bagian customer ya. Nah, bisnis kalian itu menyasar pasar apa gitu? Apakah itu pasar secara umum atau mass market atau pasarnya spesifik gitu yang berupa niche market atau segmented itu gitu, atau kalian pasar umum tapi itu diversified gitu, dia ada tingkatannya dan ada macam-macamnya. Itu harus kalian pastikan juga gitu, harus kalian pastikan juga apa yang produk kalian yang kalian tawarkan itu bagaimana gitu. Nah, lalu channels. Nah, channels ini kita ngebahas bagaimana metode kalian untuk berinteraksi dengan customer kalian ya. Nah, kalau di sini kita di bagian bawah ini ada step-stepnya ya. Pertama ya pasti kalian bangun awareness dulu gitu kan. Ketika kalian bangun awareness, kalian evaluate dulu gitu kan. Lalu nanti ketika calon pelanggan itu sudah timbul awareness, sudah bisa mengevaluasi produk-produk kalian gitu ya. Oh, ini ternyata bagus juga nih produk. Nah, pasti kan mereka akan melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya kan, seperti purchase, delivery. Nah, itu nanti pastikan aktivitas-aktivitas tersebut kalian teman-teman bisa ini ya, bisa jangkau gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya pakai channel-channel yang ada gitu. Jadi kadang-kadang demografi, kita balik lagi ya ke market demografi ya. Demografi yang berbeda itu membutuhkan channel yang berbeda gitu. Ya sekarang mana bisa kalian mau mendekati demografi yang mungkin usianya 40-50 pakai sosial media itu agak sulit ya. Apalagi yang 50 ke atas itu. Nah, biasanya itu lebih cocok kalau dikumpulin jadi satu tempat, dikasih penyuluhan. Nah, itu lebih enak, lebih mengena gitu. Tapi ketika kalian ingin membangun awareness untuk demografi yang mungkin umur berapa 10 sampai 30 tahun pakai sosial media itu oke gitu. Nah, ini jadi demografi yang berbeda itu ya menyebabkan kebutuhan channel yang berbeda gitu. Nah, itu yang harus teman-teman mungkin harus sadari dulu gitu. Kayak gitu. Lalu nah ini customer relationships. Jangan ketika kalian sudah mendekati customer
ketika katakanlah customer itu sudah membeli produk, jangan lantas serta-merta kalian tinggalkan gitu. Ini tujuan dari customer relationship ini kan adanya apa ya, hubungan yang di-maintain antara bisnis kalian dengan customer agar apa? Agar customer itu bisa ya syukur-syukur bisa repeat order kan gitu. Karena salah satu metrik startup yang paling ini kan yang paling penting kan ada retain customer ini kan, user retainment kan gitu. Seberapa lama user itu menggunakan jasa kalian, menggunakan produk kalian gitu. Seberapa banyak dia repeat order begitu. Nah, itu harus kalian maintain pakai customer relationship kalian. Nah, customer relationship kalian itu activity-nya apa aja. Sama aja kayak channel tadi ya. Jadi kita lebih bahas activity-nya apa, medianya apa, begitu. Seperti itu. Nah, ini kalau cost structure ini ya kita ngomong biaya ya. Ngomongin biaya, yang namanya bisnis ada biaya tetap, biaya variabel, ya ada kita ngomongin juga skala ekonomis gitu. Nah, ini kalian harus petakan ya. Walaupun emang ya saya paham ya, namanya founder itu kan pasti ada yang mungkin latar belakang kalian tuh saya nggak bisa ini apa memanage apa financial dari bisnis saya gitu karena latar belakang saya kan di marketing atau latar belakang saya kan di produk gitu di developing gitu kan. Nah tapi suka atau nggak suka gitu ya namanya founder itu harus paham ya mengenai paling nggak ya kalian harus tahu fixed cost kalian berapa, variable cost kalian berapa gitu. Untuk mengetahuinya kan kalian juga ya harus lihat langsung bagaimana produk kalian dibuat gitu, bagaimana kalian mengumpulkan supplier gitu, bagaimana kalian membeli bahan baku. Nah, itu nanti dari situ kalian bisa ini kan bisa apa membuat decision yang terkait katakanlah ada supplier yang lebih menawarkan harga lebih bersaing. Nah, itu kalian bisa jadi game changer juga untuk bisnis kalian gitu. Nah, terakhir ini revenue stream ya. Ini bagaimana kalian teman-teman menghasilkan uang dari bisnis kalian ya. Bagaimana seberapa besar sih pelanggan kalian itu mau untuk membayar gitu. Nah, lalu bagaimana cara pembayarannya gitu. Nah, itu harus kalian pahami di situ ya. Ini ada beberapa model ya, mulai dari asset sale, licensing gitu kan, sama fee yang terkait ya, ada usage fee, ada subscription ya. Kalau subscription itu kalau kalian mau bikin produk-produk semacam SaaS ya, software as a service gitu biasanya kayak gitu. Atau kalian mau ambil pendapatan dari biaya advertising atau segala macam. Nah, itu intinya ya tadi ya yang namanya founder selain bisa ini itu harus juga kreatif bagaimana cara menghasilkan revenue yang ada. Multiple revenue stream itu lebih berharga ya dibandingkan single revenue stream ya. Itu yang paling ini ya, yang paling pasti ya. Nah, ini bagaimana kalian men-charge dari produk atau jasa yang kalian tawarkan ya. Apakah kalian berdasarkan produk feature-nya atau berdasarkan customer segmen-nya atau berdasarkan jumlah penggunaan atau pembelian produk kalian gitu. Nah, itu juga kalian pikirkan gitu. Ada struktur harganya enggak gitu. Atau bagaimana sih harga dari produk atau jasa kalian terbentuk? Apakah melewati negosiasi gitu kan? Apa kalian ada threshold? Wah, ini harus berapa persen nih gitu kan? Harus berapa persen untungnya? Apa profit marginnya ya? Itu atau yield manajemennya gitu. Atau misalnya produk kalian itu sangat sangat bergantung pada harga komoditas dunia misalnya. Nah, itu kalian bisa pakai real time market segala macam itu. Tapi kalian pikirkan gitu kan, bagaimana kalian mendeskripsikan struktur dari revenue stream di bisnis kalian. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk overall ya bisnis fundamentals bagaimana kalian memahami
cara membangun bisnis mulai dari generating idea ya, yang berdasarkan problem tadi sampai kalian memetakan ya, mulai dari value proposition ya sampai infrastruktur dan marketnya itu seperti apa. Ya nanti akan diterjemahkan ke dalam cost structure-nya itu seperti apa dan revenue stream-nya itu seperti apa. Gitu. Ya, kurang lebih begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan gitu. Aku kembalikan aja ya ke Mbak Karina. Oke, baik. Ya, mungkin dari teman-teman sekalian, apa ada pertanyaan terlebih dahulu dari yang sudah dipaparkan oleh Mas Ade sore hari ini? Dari tim Aikite siap, filtrasi arang, solusi banjir, loophole, atau SAPI. Ada yang mungkin belum jelas atau ingin berdiskusi tentang apa yang dibawakan, materi yang dibawakan pada sore hari ini? Oke, ini masih pada berkumpul di Zoom kan ya? Atau udah pada kabur nih, ngabuburit, mau buka puasa? Masih, Iya, Kak. Kak, masih. Oh, masih, baik. Berarti belum ada pertanyaan nih buat tadi siapa? Ada Pak Honi, ada Mbak Risti. Apakah sudah jelas semua kira-kira? Mungkin saya, Kak. Oke. Ya, dari Mbak Ratih siap ya. Silakan, Mbak. Dari siapa ini? Oh ya. Ya. Saya dulu atau ada yang lain? Oh, Mbak Nuha kayaknya tadi duluan. Mungkin Mbak Nuha dulu ya. Nggak tahu, Mbak dulu apa saya. Nggak apa-apa, Mbak Nuha dulu aja. Tadi saya belakangan resennya. Oh ya, oke. Ya. Apa ya, Mbak? Aku dulu. Ya, silakan. Tadi mungkin di penjelasan bagian revenue ya, Kak Ade. Mungkin di bagian itu berarti kita sebagai startup itu bisa milih revenue stream kita tuh dari mana aja. Termasuk yang misalnya dari advertising gitu. Berarti nggak fokus ke revenue dari produknya aja gitu ya, Kak ya? Ya, betul Mbak. Jadi yang namanya ini kan yang namanya produk itu semakin lama kan semakin rumit ya. Karena mungkin ini nggak harus teman-teman itu sekali iterasi produk yang pertama itu harus multiple revenue stream ya. Enggak, jangan gitu. Maksudnya nanti yang ada malah ditinggal user kalian gitu kan. Maksudnya bertahap aja kalau mau membangun revenue stream ya yang yang banyak gitu. Tapi untuk sementara katakanlah kita ambil contoh kan kayak mungkin kayak Tokopedia ya, Tokopedia gitu. Tokopedia itu kan dia mungkin revenue stream-nya itu kan ada beberapa ini ya, ada beberapa channel ya, ada beberapa aliran revenue stream ya. Ada yang dia ngambil fraksi dari transaksi customer, ada dia ngambil dari seller yang ingin mengiklankan tokonya, ada seller yang dia semacam ini kayak Google gitu. Dia ngebit keyword ya. Saya tolong dong ketika user menginput keyword apa, toko saya yang paling pertama ininya muncul di list pencarian. Nah, itu bisa dijadikan revenue stream gitu. Jadi yang tadi saya bilang ya, revenue stream itu sekreativitasnya founder gitu. Semakin banyak revenue stream itu semakin bagus, tapi jangan sekali iterasi produk kalian menghasilkan banyak revenue stream, harus kalian pikirkan juga demografi. Nah, demografi lagi, balik ke demografi ya. Salah satu faktor salah satu elemen demografi yang harus teman-teman perhatikan ya selain tadi ya mungkin proporsi jenis kelamin, proporsi umur. Kalian juga harus ini kan petakan juga proporsi pendapatan ya. Pendapatan demografi market kalian, ada mungkin yang pendapatannya 0 sampai 2,5 juta rupiah per bulan itu berapa persen, di atas 2,5 juta sampai 5 juta per bulan itu berapa persen. Nah dari situ kalian harus
Nah, dari situ kan kalian teman-teman bisa ini nih, bisa apa ya? Ada patokan lah ya, seberapa besar kalian bisa men-charge user kalian gitu, berdasarkan demografi dari market kalian gitu. Gitu. Jadi intinya kalau bisnis kalian baru berjalan, sebenarnya revenue stream itu belakangan gitu. Yang penting produk atau jasa kalian itu sudah benar-benar terbukti bisa solve dari problem user itu sendiri gitu. Ketika produk kalian sudah bisa solving their problems ya kalian scaling aja dulu, scaling user. Nah, ketika sudah scaling user baru kalian pikirkan revenue stream berikutnya gitu. Seperti itu sih, Mbak. Bisa menjawab nggak? Ya, terima kasih Mas sudah menjawab. Oke, selanjutnya Mbak Ratih bisa langsung bertanya, Mbak. Baik, terima kasih. Mas Ade, saya mau nanya terkait yang tadi sih sebenarnya slide awal-awal ya tentang bisnis yang menyelesaikan biar sustain itu pasti yang menyelesaikan permasalahan orang banyak gitu. Nah, tapi kalau misalnya solusi kita itu sebenarnya ini jadi problem orang banyak, tapi solusi dari produk kita itu ternyata bagi mereka masih cukup awam nih untuk digunakan gitu. Nah, dan pastikan proses edukasi marketingnya itu pun cukup lama, sedangkan kadang startup itu juga tadi ya kan rentan untuk tingkat berhentinya itu tinggi. Nah, gimana tuh cara kita mensiasati ini? Sebenarnya problemnya ini jadi problem orang banyak, cuman solusi kita itu karena berbasis teknologi, jadi kayak mereka masih butuh adaptasi dan segala macam. Nah, gimana tuh biar kita mensiasati tetap sustain dengan ide bisnis kita tadi gitu, Mas. Ya, makasih Mbak. Mbak Rati sudah ini petakan demografi dari market yang akan jadi pengguna produknya? Sudah Mas, sudah ada market size. Kira-kira berapa ini? Seberapa besar gap antara yang usia muda dengan usia tua? Seberapa besar gap yang mungkin pendidikannya SMP ke bawah dengan S1 ke atas gitu. Oke. Nah, kebanyakan sih kliennya karena target marketnya ini B2B dan B2B. B2B dan juga usianya itu kebanyakan di atas 35 tahun ke atas. Gitu. B2B ya. Kalau B2B berarti memang channel ini ngebahas bisnis model Canvas di bagian channel ya, Mbak ya. Jadi karena kalau produk kalian B2B itu kalian nggak bisa pakai pola pemasaran kayak konvensional lah, kayak pakai iklan, kayak pakai AdSense dan segala macam. Nah, kalau produk kalian B2B itu ini usul saya ya. Biasanya itu ini Mbak, kalian masuk ke asosiasi gitu. Asosiasi pertama gini, bisnis kalian kan pasti B2B ya. Nah, yang pertama kan kalian itu ya bisnis kalian. Nah, to B-nya yang kedua adalah bisnis customer-nya. Nah, bisnis customer-nya ini dia masuk ke lingkup mana gitu. Nah, lingkup itulah yang kalian masuk ke situ. Maksudnya setiap bisnis kan pasti ada asosiasinya di Indonesia. Kalian masuk ke situ gitu. Atau yang paling umum dulu deh, kalian masuk ke Kadin dulu gitu. Kalian mendaftarkan bisnis kalian di Kadin gitu. Dari situ kalian akan ketemu channel-channel, katakanlah saya mau masuk ke ini dong, asosiasi pengusaha logistik, atau saya mau masuk ke asosiasi pengusaha pelayaran, saya mau masuk ke asosiasi pengusaha perhotelan, itu semua ada asosiasinya. Nah, dari situ kalian ini teman-teman bisa ini mainnya networking ya. Kalau B2B pasti mainnya networking gitu. Dari kontak pertama kalian ini kontak kedua. Nah, ini selain channel kalian masuk ke customer relationship. Karena customer relationship itu kalian ngomongin yang namanya kontak, yang namanya perusahaan, yang mana hot prospect atau warm prospect atau cold prospect gitu. Nah, itu kalau B2B ya itu Mbak tantangannya memang. Dia nggak bisa pakai pola pemasaran yang konvensional, pakai iklan-iklan itu nggak bisa. Kalian harus pakai networking ya. Terutama kalau Indonesia
ya masuk dari asosiasinya aja dulu gitu, atau Kadin dulu itu. Itu pertama. Lalu biasanya di ini kan ya, di sekarang ini kan banyak nih event-event online gitu kan ya. Nah, biasanya bisnis itu katakanlah bisnis perhotelan, itu kan biasanya ada event-event atau bisnis logistik gitu. Biasanya kan ada event-event bagaimana bertahan di situasi pandemi sekarang dari sisi bisnis logistik. Nah, itu kalian bisa teman-teman bisa ikut di situ gitu. Kalau misalnya memang customer segmentation kalian adalah bisnis logistik gitu. Nah, itu dari situ, Mbak, gitu. Intinya di network ya, bukan di iklan, bukan di marketingnya. Berarti tadi asosiasi bisnis si kliennya ya, Mas ya? Ya, gitu. Jadi kan kalau di Siap itu kan kita ada customer, ada end user. Tapi yang bayar produk kita itu customer, end user kan ya gitu ininya gitu. Jadi yang bayar produk kita itu customer. Jadi padahal yang memakai itu yang memakai kesehariannya ya, yang memakai secara ini manfaat value produknya lebih ke end user dari si customer tersebut gitu. Ini sih apa? Kalian bisa ini main di value proposition ya. Jadi berarti kan yang beli kan bukan yang pakai kan? Ya. Bukan, iya. Jadi nanti kalian katakanlah kalian tonjolkan di after sales-nya gitu. Jadi kalau si customer beli produk kita gitu, kita akan training end user-nya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi memang ya sekreatifnya teman-teman aja gitu. Bagaimana kalian menonjolkan bahwa produk kalian ini layak untuk dibeli sama customer gitu. Jadi kalian dekati customer-nya, kalian dekati juga end user-nya gitu. Oke. Berarti kalau dari situ lebih baik ke end user dulu atau ke customer langsung ya, Mas? Ke customer dulu atau kita kayak meningkatkan awareness si end user-nya, jadi nanti permintaan customer akan naik nih gitu. Sebenarnya nggak ada jawaban mutlak ya yang mana duluan antara customer sama end user, karena dua-duanya juga penting gitu. Kayak gitu. Jadi situasinya ya kan saya sendiri kurang paham di lapangan seperti apa, mungkin Mbak Ratih nanti yang bisa berkesimpulan ya bagaimana apa lebih sulit mendekati customer atau end user gitu. Kalau lebih sulit end user ya end user dulu didekati atau sebaliknya gitu. Oke, baik, siap. Terima kasih Mas Ade jawabannya. Ya. Oke, terima kasih. Ini tadi Mas Irdan mau bertanya kah? Tadi saya lihat open mic gitu. Atau ada yang lainnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum, ini materinya sudah selesai ya Mas Ade ya? Atau akan lanjut? Sudah. Untuk pertemuan ini itu saya tinggalin tugas ya teman-teman, tapi ini tugas nggak akan dinilai kok. Saya cuma pengen tahu ya, ini tugas yang akan menilai adalah teman-teman sendiri gitu. Ya tugasnya apa? Coba teman-teman develop pernyataan visi misi kalian. Kalau misalnya belum ada ya gitu, kalian develop gitu. Nah, habis itu kalian susun bisnis model canvas dari bisnis kalian gitu. Nah, nanti di pertemuan kita berikutnya, kalau nggak salah tanggal 17 itu nanti mungkin saya pengen lihat bagaimana kalian menjelaskan bisnis kalian dari visi misi dan bisnis model canvas kalian. Itu aja sih tugasnya gitu. Oke. Apa ada yang belum jelas buat teman-teman sekalian? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita bisa akhiri pertemuan kita pada sore hari ini? Oke, jika mungkin belum ada gitu ya, ataupun nanti ada, teman-teman bisa mengkontak tim panitia yang sudah sering mengkontak teman-teman gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa dititipkan ke sana dan nanti kita akan sampaikan ke mentornya seperti itu. Baik, untuk tugas sudah dijelaskan semua ya, Mas Ade ya? Iya, benar. Oke, baik. Untuk tugasnya seperti itu. Nanti kita akan bertemu lagi di kelas bisnis inisiatif di
hari Minggu tanggal 17, dan untuk besok kita akan menerima materi yang lain terlebih dahulu. Dan jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, kelas untuk hari ini kita bisa akhiri. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ade sebagai mentor pada hari ini, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semua. Semoga ilmu yang diberikan bisa dimanfaatkan dan diterapkan di kegiatan Incubits ini, seperti itu. Baik, terima kasih, selamat sore, dan sampai bertemu di esok hari. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.